Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Purnamasari, dosen agrobisnis perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu pemasaran hasil perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi agrobisnis perikanan yang memiliki beban 3 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah pemasaran hasil perikanan itu sendiri merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep, prinsip, dan strategi yang diterapkan pada hasil perikanan. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan strategi pemasaran secara efektif dan berkelanjutan di seluruh sektor perikanan. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi agrobisnis perikanan pada mata kuliah ini meliputi 1. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep penanganan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menganalisis permasalahan dalam sistem usaha perikanan secara sistematik. Yang kelima, mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bisnis perikanan. Yang keenam, mampu merumuskan strategi dan kebijakan berbasis data serta pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran hasil perikanan yang diharapkan, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pemasaran hasil perikanan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis permintaan dan penawaran komoditi perikanan, rantai pasok, distribusi, dan sistem pemasaran hasil perikanan. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran termasuk mutu, harga, dan juga perilaku konsumen. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemasaran produk perikanan dan melakukan digital marketing sesuai dengan konsep strategi pemasaran yang tepat, serta mampu menyusun sebuah laporan pemasaran hasil perikanan. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah pemasaran hasil perikanan, ada 10. Yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup pemasaran hasil perikanan. Yang kedua, pendekatan dalam analisis pemasaran. Yang ketiga, fungsi, saluran, dan lembaga pemasaran. Yang keempat, struktur pasar. Yang kelima, permintaan dan penawaran komoditi perikanan. Yang keenam, margin dan biaya pemasaran. Yang ketujuh, strategi pemasaran. Yang kedelapan, riset pasar. Yang kesembilan, perilaku konsumen. Dan yang ke-10 adalah digital marketing. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara langsung atau offline selama 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Adapun beberapa metode yang diterapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu ceramah partisipatif, kemudian yang kedua ada diskusi kelompok, kemudian yang ketiga ada student center learning, kemudian ada simulasi dan latihan analisis, kemudian ada studi kasus, kemudian ada project based learning. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, keaktifan dengan beban 20%, kemudian kuis dengan bobot 20%. Kuis ini terdiri dari 2 kali, yaitu sebelum UAS dan juga sebelum UTS. Kemudian untuk UTS bobotnya 20%, untuk UAS bobotnya 20%, dan tugas juga 20%. Tugas ini terdiri dari tugas individu maupun tugas kelompok. Demikian
informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pemasaran hasil perikanan yang saya ampuh. Berikut akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah makan siang? Belum? Habis ini makan di rumah masing-masing. Terima kasih. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis kepuasan pelanggan dengan model Fishbane. Tapi sebelum kita bahas ke materi ini adalah materi keberlanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Nah, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Luki sama Rio. Luki, Rio. Kenapa? Luki sakit, Rio absen. Nanti disuruh WA ya, atau bisa dikirim di grup. Kalau misalnya sakit ya berarti surat dari dokter. Kalau sakitnya memang parah, ya. Kalau memang sakit flu enggak apa-apa, nanti bisa WA pribadi saya. Seperti itu ya. Oke. Tadi malam sudah belajar? Sedikit. Anissa? Belum Bu. Belum. Oke, enggak apa-apa. Biasanya belajarnya hanya ketika mau ujian. Nah, nanti jangan dibiasakan. Kenapa? Karena nanti kalau di akhir misalnya UTS itu biar tidak terlalu banyak yang dipelajari. Kalau setiap minggu dipelajari maka di akhir itu enak, nanti pas UTS itu sudah sedikit-sedikit tinggal mengulang-ulang. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi materi tentang analisis kepuasan pelanggan ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin tentang kepuasan pelanggan. Nah, masih ingat tentang materi minggu lalu mengenai analisis pelanggan? Apa sih pengertian dari kepuasan pelanggan, faktor apa yang mempengaruhi, kemudian bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan? Ada yang masih ingat apa itu kepuasan pelanggan? Saya Bu. Oke, Erika? Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau tidak senang seseorang setelah membandingkan antara kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan mereka sebelumnya. Oke, bagus sekali. Yang lain masih ingat ya? Jadi kepuasan pelanggan itu apa? Rasa senang atau tidak senang, rasa kecewa atau bahagia terhadap produk ketika dia membandingkan apa yang diharapkan dengan kinerja barang itu sendiri. Oke? Nah, faktor apa kira-kira yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Oke, Iqbal? Yang pertama kualitas produk. Oke, kualitas produk, Yang kemudian kedua, harga, oke? Yang ketiga pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen. Nah, jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, kualitas produknya. Seseorang pasti ingin kualitas yang bagus, ya kan? Harga yang murah, ya kan? Kemudian pelayanan yang bagus, atau bisa ada lagi citra merek atau brand. Biasanya orang itu membeli brand sesuatu itu mempunyai kepuasan tersendiri, ya kan? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kalau cara melakukan atau menganalisis kepuasan pelanggan, kira-kira dengan cara apa saja metodenya? Yang tahu? Saya Bu. Saya mengetahui dua cara, yaitu dengan Uh-uh. survei kuesioner dan juga analisis keluhan. Analisis keluhan. Oke, ada yang lain? Survei kuesioner? Eva? Wawancara. Nah, jadi kita bisa tebar kuesioner ke pembeli-pembeli. Nah, dikasih pertanyaan-pertanyaan, nanti kita analisis. Kemudian wawancara juga bisa langsung bagaimana tanggapan terhadap suatu produk dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, nah itu adalah ulasan minggu yang lalu. Oke. Nah, ini di materi pertemuan sekarang ini kita melakukan simulasinya. Nah, salah satu bentuk analisis kepuasan pelanggan ini adalah model Fishbane. Nah, tujuannya apa? Ini nanti mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari model Fishbane. Nah, apa sih model Fishbane itu? Dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa mampu menghitung skor sikap konsumen. Jadi sikap konsumen terhadap produk itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil perhitungan model Fishbane. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi. Jadi setelah dianalisis, mahasiswa bisa merumuskan sebuah rekomendasi atau strategi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis tadi dalam bentuk laporan maupun presentasi ilmiah. Oke. Nah, apa itu model Fishbane? Nah, jadi model Fishbane ini adalah alat atau model yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Nah, jadi nanti itu dikenali melalui atribut-atribut yang ada di dalam produk. Misal, ini apa? Bedak. Nah, nanti ini dikenali melalui atribut-atributnya. Apa atribut-atribut yang terkenal dalam produk ini? Oh, misalnya ketahanannya, ya kan? Skincare ketahanannya. Oh, mungkin varian setnya. Nah, mungkin yang cowok-cowok enggak paham ya. Nah, ini yang cewek-cewek yang paham. Atau mungkin harganya. Atau mungkin kemasannya. Nah, itu nanti yang dinilai. Jadi atribut-atribut itu yang melekat di dalam sebuah produk yang dinilai. Seperti itu. Nah, kemudian dalam analisis Fishbane ini atau analisis sikap ini dirumuskan menggunakan AO. Attitude toward the object. Nah, tadi dikenali melalui atribut-atribut yang melekat dalam produk tadi. Nah, ada dua komponen dalam model Fishbane. Yang pertama yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini tingkat kepentingan suatu produk. Nah, menurut konsumen seberapa penting sih atribut ini di dalam sebuah produk? Misalnya, contohnya model sebuah sepatu. Model sebuah sepatu menurut Iqbal seberapa penting? 1 sampai 5. 5 itu sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 ini kurang penting, atau 1 tidak penting untuk model sebuah sepatu. 4. Penting itu menurut Iqbal, belum tentu menurut Dinda. Ya, mungkin Dinda menilai model sepatu itu sangat penting, ya kan? Belum tentu lagi menurut siapa Mas? Bahirul. Nah, sampai lupa. Bahirul belum tentu, bisa saja. Modelnya enggak penting, yang penting mungkin harganya, yang penting murah, bisa jadi. Nah, itu merupakan tingkat kepentingan dari model Fishbane. Nah, misalnya sekarang anak muda sekarang kan sukanya ngopi, ya kan? Nah, sukanya ngopi. Nah, apa yang melekat dari atribut kopi? Ada rasa, ya kan? Ada aroma. Nah, aroma nih saya tanya yang cowok-cowok aja karena kopi. Menurut Arif, tingkat kepentingan aroma kopi menurut Arif seberapa penting 1 sampai 5? 4. Nah, menurut Arif penting, belum tentu menurut Masrul. Mungkin Masrul yang penting rasanya enak, ambune badek ya ora apa-apa ya. Siapa tahu ya kan, itu adalah penilaian atau persepsi dari masing-masing individu. Nah, nanti itu yang dikumpulkan melalui konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan atau pembeli-pembeli di dalam melakukan analisis kepuasan pelanggan. Gitu. Nah, itu tadi secara umum. Baru yang kedua, atribut kedua ini yaitu belief. Belief itu tingkat kepercayaan terhadap produk itu. Kalau tadi adalah secara umum, kalau belief ini produknya. Oh, minum kopi dulu atau beli kopi dulu baru tahu aromanya. Kalau yang belief tadi enggak, itu masih secara umum. Tingkat kepentingannya itu seberapa penting sih sebuah aroma di dalam kopi. Nah, kalau mau menghitung belief berarti kan harus beli kopinya dulu, mencium aromanya. Nah, itu di belief. Oke, nah nanti kita simulasikan langsung biar tahu gimana cara menghitungnya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Masih aman? Oke, aman ya.
Oke. Nah, ini yang skala pengukurannya tadi, pakai skala Likert. Nah, jumlah skalanya tergantung yang analisis, tergantung peneliti, mau pakai 5 skala boleh, 3 skala boleh, 4 skala juga boleh. Tergantung yang meneliti, tergantung yang menganalisis. Nah, ini nanti rumusnya. Kalau sudah diketahui beliefnya tadi, kepercayaannya, kalau sudah diketahui evaluasinya, baru melihat analisis sikapnya. AO-nya ini, yaitu jumlah perkalian antara B dengan E, belief dengan evaluasi. Oke. Nah, ini salah satu contoh, jadi saya pernah melakukan penelitian di Kecamatan Glagah, sebentar. Nah, ini saya pernah melakukan analisis kepuasan pelanggan mengenai olahan bandeng di Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini saya pengen melihat gimana sih sikap konsumen ini terhadap olahan bandeng yang dihasilkan dari Kecamatan Glagah. Nah, ada aneka olahan bandeng yang dihasilkan di Kecamatan Glagah. Nah, jadi ada otak-otak bandeng, ada asapan bandeng, kemudian ada kerupuk bandeng sama abon bandeng. Nah, dari sini bisa melihat, oh kira-kira dari keempat olahan ini mana sih yang mendapat penilaian paling bagus dari konsumen? Apakah kerupuknya, apakah asapannya, atau abonnya, atau bandengnya? Bisa juga melihat dari satu produknya, oh otak-otak bandeng, kira-kira produsen ini sudah bagus belum dari setiap atributnya, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu nanti kegunaannya adalah bisa menyusun strategi dari peningkatan kualitas produk produsen. Nah, jadi di sini nanti mahasiswa itu belajar dua sifat, yang satu atau dua kategori. Yang satu belajar sebagai konsumen, nanti kita melakukan simulasi, kita sebagai konsumen, sama dua, kita juga sebagai produsen. Jadi menyusun sebuah strategi. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari perhitungan penelitian saya. Bisa dilihat di otak-otak bandeng, saya ambil satu contoh ya. Nah, di otak-otak bandeng, ini yang evaluasi tadi. Nah, yang paling tinggi atribut apa? Yang paling tinggi? Rasa, ya. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah? Nah, kemudian memperoleh. Nah, jadi tingkat kepentingan konsumen yang paling penting itu adalah rasa. Oh, yang paling penting dari sebuah otak-otak bandeng itu adalah rasa. Nah, baru kita lihat ini yang penilaian sesungguhnya dari otak-otak bandeng tadi. Nah, kita lihat dari rasanya. Rasa kan 4,7. Nah, di sini nilainya 4,5, artinya sangat penting sama SB, berarti sangat baik, sama-sama di kategori pertama. Artinya berarti apa yang diharapkan oleh konsumen itu sama dengan yang dia dapatkan. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang kemudahan memperoleh, kemudahannya 3,7. Kalau yang di sini hasil nyatanya ternyata 2,6. Nah, dari hasil penelitian saya ini, kenapa kok kemudian memperoleh mendapatkan penilaian TB atau tidak baik? Nah, ternyata hasil olahan otak-otak bandeng ini belum dijual secara keseluruhan di Kabupaten Lamongan. Jadi hanya di toko-toko tertentu, sehingga orang ketika membeli itu mengalami tidak mudah, istilahnya gitu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya sekarang kita melakukan simulasi langsung. Oke, nah biar bisa mendalami lagi ya dan materi ini, kita melakukan simulasi langsung. Jadi saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok kanan sama kiri. Nah, ini jumlahnya cuma 4, berarti ada yang pindah ke sini 1 orang. Mas, ayo Ilman. Nah, pindah ke sini 1 orang. Di sini aja, kursinya dibawa ke sini. Nah, oke, yang depan hadap ke belakang. Nah, yang depan hadap ke belakang. Kursinya dipindah hadap ke belakang. Nah, sudah bagi menjadi 2 kelompok ya. Ini lembar pengerjaannya, kita melakukan simulasi analisis kepuasan pelanggan. Nah, jadi
ada produk kerupuk ikan yang akan kita lakukan penilaian atau kita analisis kepuasannya. Nah, jadi dari kerupuk ikan ini nanti kira-kira tanggapan konsumen itu seperti apa sih? Tingkat kepuasannya, puaskah, sangat puas, atau bahkan tidak puas. Gitu ya. Nah, ini disimpan dulu. Nah, di lembar kerja kita, di sini, ini kan ada atribut-atributnya. Nah, saya ini gunakan 4 atribut. Ada rasa, ada harga, kemasan, sama tekstur. Nah, nanti kalau misalnya nih dari teman-teman mahasiswa ada yang saya minat nih nanti melakukan skripsi tentang kepuasan pelanggan. Nah, atributnya boleh nggak ditambah? Boleh. Ini yang sesuai dengan melekat pada produknya. Nah, ini kan hanya contoh, kita buat 4 atribut saja, gitu ya. Nah, sekarang dilihat lembar kerjanya. Oke, nah dievaluasi. Ini tadi apa pengertiannya? Tingkat kepentingan produk, ya kan? Nah, yang evaluasi diisi terlebih dahulu dari rasa. Rasa sebuah kerupuk ikan itu tingkat kepentingannya berapa sih? Menurut Dinda, rasa sebuah kerupuk berapa, Din? 1 sampai 5. Nah, 5. Nah, Dinda nanti ngisi 5. Jadi di responden ini ditulis nama dari mahasiswanya. Nah, nanti melakukan penilaian semuanya. Ada yang 5, ada 4, jadi satu kelompok enggak sama, enggak apa-apa. Kan itu menurut penilaian masing-masing individu. Gitu ya. Oke, nah sekarang dibuka kerupuknya. Dibuka. Nah. Oke, dibuka. Ya, nama respondennya ditulis nama teman-temannya semua di sini. Oke. Oke, sudah ditulis semua ya nama respondennya. Dirasa dulu, silakan memberikan dievaluasi rasa tingkat kepentingannya berapa. Dinda tadi 5, Iqbal berapa, Masrul berapa, nah Ilman berapa. Itu nanti diberikan penilaian terlebih dahulu. Oke, sudah semuanya ya? Oke, nah sekarang di belief. Belief ini merasakan, jadi harus mencicipi. Orang bisa menilai kan ketika mencicipi ya. Kalau nggak nyicipi kan nggak tahu rasanya. Nah, oke, silakan dicicipi itu rasanya. Nah, oke. Nah, ini untuk tingkat dari rasa sama, skalanya sama ya, 1 sampai dengan 5. Nah, ini itu tidak enak 1, kalau rasanya nggak enak ya berarti kasih nilai 1 ya. Cukup enak kasih nilai 2. Kemudian kurang enak, maaf, kurang enak itu 2. Kemudian cukup enak itu 3. Kemudian enak itu 4, sangat enak kasih nilai 5. Nah, masing-masing mahasiswa memberikan penilaian. Nah, itu sudah diisi semuanya ya, masing-masing tadi. Nah, ini saya contohkan, ini saya ngasih angkanya acak ya. Ini hanya sebagai contoh nanti dasar ketika kalian melakukan analisis. Nah, ini misalnya sudah dihitung semuanya, sudah dikasih nilai semuanya, baik dari evaluasi maupun belief. Langkah selanjutnya adalah membuat rata-ratanya masing-masing atribut, baik dievaluasi maupun belief. Ya, nah setelah dirata-rata akan diketahuan, mana yang paling tinggi, atribut mana yang paling tinggi, atribut mana yang paling rendah. Nah, itu nanti bisa diinterpretasikan dari masing-masing angka tersebut. Gitu ya, boleh sambil makan enggak apa-apa, karena dalam mata kuliah khusus pertemuan ini boleh sambil makan. Kalau pertemuan selanjutnya ya enggak boleh, ya kan? Karena ini analisis kepuasan, puas enggak kira-kira gitu ya. Nah, tapi sambil diperhatikan ya. Oke. Nah, ini misalnya dari evaluasi untuk rasa menurut penilaian mahasiswa itu 4,7. 4,7 artinya apa? Sangat penting, ya kan? 47 itu sangat penting. Nah, pada kenyataannya nilainya hanya 4,2. 4,2 berarti masuk ke skala enak.
4. Nah, padahal itu adalah skala yang pertama. 4,7 kan skala pertama. 4,2 skala yang ini skala keempat, ini adalah skala kelima. Artinya berarti apa yang perlu dilakukan oleh produsen? Nah, menambah cita rasa biar nanti sangat puas. Paham ya? Nah, begitu seterusnya melihat dari masing-masing atribut. Baru selanjutnya, nah ini tadi membandingkan, ya kan? Rasa dari evaluasi sama di belief dibandingkan. Kenyataan yang diterima sama harapan konsumen. Setelah itu baru pengukur hasil sikap konsumen. Tadi rumusnya apa? Jumlah dari E dikali dengan B. Nah, jadi ini dikali ini dulu, kemudian dijumlah. Jumlahnya 65,81. Artinya apa 65,81? Nah, artinya berarti kan di tengah-tengah sini ya. Nah, artinya berarti sikap konsumen terhadap kerupuk ikan ini secara keseluruhan itu positif meskipun ada kan penilaian yang kurang baik nih, misalnya dari segi kemasan. Oh, ternyata penilaian dari mahasiswa atau konsumen itu penilaiannya kurang baik dari segi kemasan. Berarti apa yang perlu dilakukan oleh seorang produsen? Nah, kemasannya, oh mungkin dari desain kemasannya, desain logonya, kemudian tingkat ketebalan karena sebuah kerupuk berarti kan nggak boleh bocor ya. Kalau bocor kan melempem, istilahnya gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kurang baik. Berarti kan ada 2 tingkat yang harus dia lakukan agar mendapatkan nilai penting tadi. Nah, berarti harus berupaya lebih banyak seorang produsen itu tadi. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, Mas Rul? Izin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana cara menghitung kategori AO? Oh, oke. Pertanyaan yang cukup bagus ya dari Mas Rul. Dari manakah kategori AO ini? Nah, jadi kan ada pembagian-pembagiannya ya. Kalau tadi kan angka-angka bulat. Nah, sekarang ini kan ada koma-komanya. Nah, kira-kira dari mana sih? Nah, ada yang tahu? Belum tahu? Oke, nah ini dilihat dari angka terendah dari sikap konsumen dan angka tertinggi dari sikap konsumen. Nah, misal, kalau dari evaluasi, berapa nilai terendahnya? 1 sampai 5 berarti nilai terendahnya berapa? 1. Nah, di belief 1 sampai 5 nilai terendahnya berapa? 1. Berarti kan perkaliannya 1 dikali 1. Ini kan 1. Berarti yang ini kan juga 1. Jumlahnya adalah 4. Iya kan? Nah, yang terendah adalah 4. Kemudian yang tertinggi berapa? Dievaluasi, berapa nilai tertingginya? 5. Di belief juga 5. Nah, ini adalah perkaliannya. 5 kali 5 berapa? 25. 25 dikalikan 4 atribut berarti 100. Nah, nanti kalau ada 5 atribut ya berarti dikalikan 5. Kalau ada 6 atribut ya 6. Nah, jadi paling tinggi adalah 100. Nah, kemudian dibagi banyaknya kelas. Tadi kan kita pakai 5 skala. Berarti ya dibagi dengan 5. Kemudian kalau kita pakai 3 skala ya dibagi 3. Kalau pakai 4 skala ya dibagi 4. Jadi makanya dapatnya nanti adalah koma-koma. Sudah paham Mas Rul? Paham? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini, tapi jangan lupa ada tugas tambahan. Tadi kan sudah mengerjakan di lembar masing-masing, ya kan? Nah, itu sebagai tugas di rumah silakan dilakukan analisis berdasarkan penilaian masing-masing kelompok tadi. Kemudian minggu depan dipresentasikan per kelompok. Oke? Nah, minggu depan pertemuan kita di jam yang sama, di hari yang sama. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ya, oke. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini semoga bermanfaat, semoga barokah. Kemudian semoga bermanfaat entah besok, lusa, dalam waktu dekat atau di kemudian hari. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.